Halo Banggona, TMB Kabar Remiu. Senang sekali saya Novi Lumintang kembali menjumpai Anda dalam Berita Kendari hari ini. Sejumlah informasi menarik dan aktual telah kami siapkan untuk Anda. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Aksi kejar-kejaran warnai penertiban puluhan pengemis gelandangan anak jalanan oleh petugas gabungan Polres Kendari. Upaya meredam gejolak harga, Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kota Kendari menggelar operasi pasar. Destinasi wisata air terjun di Kolaka Utara bisa menjadi referensi berlibur Anda di akhir pekan. Oh, dia tahu lokasi. Inilah aksi kejar-kejaran petugas dengan anak jalanan dalam razia gabungan Polres Kendari, Satpol PP, dan Dinas Sosial di pertigaan Jalan Abu Damas, Kota Kendari pada Minggu pagi. Walaupun berusaha melarikan diri, mereka akhirnya dapat ditangkap tanpa perlawanan dan pasrah dinaikkan oleh petugas ke atas mobil patroli untuk dibawa ke kantor Dinas Sosial. Dari pengakuan salah satu anak jalanan bahwa mereka rata-rata disuruh oleh orang tuanya untuk menyetorkan sejumlah uang dari hasil meminta-minta. Di mana razia ini dilakukan usai polisi menerima aduan masyarakat terkait tingkah laku anak jalanan kerap sengaja menggores mobil pengguna jalan bila tidak diberi uang dengan menggunakan kepingan besi dan koin. Selanjutnya, Dinas Sosial Kendari akan melakukan pendataan dan pembinaan serta rehabilitasi bagi para pegelandangan lansia untuk mengikuti bimbingan dan pelatihan kerja. Kenapa dipukul, gara-gara apa? Masa tidak tahu? Dipaksa cari uang. Dipaksa cari uang? Iya. Biasa mobil yang Dapat dalam satu hari dapat berapa? Disuruh berapa? biasa yang kasih duit berapa enggak? Tidak tahu. Disuruh berapa? Disuruh cari berapa? Biasanya yang kasih Berapa kau disuruh cari dalam satu hari? Kalau siang disuruh cari berapa? uang di mana kan? Tidak apa lah. Tindak lanjut yang kami lakukan ini adalah karena adanya rasa kerasa masyarakat yang ada di sekitar Kota Kendari ini, baik permasalahan anak jalanan sampai ada mobil yang tergores di lampu merah, dan itu bukan cuma masyarakat, bahkan pejabat Polda kita, Pak Direktur Bimas, mantan Direktur Bimas, sempat tercoret mobilnya yang. Kalau yang memang raga kuat, saya bilang raga kuat yang masih potensi untuk mencari kerja, itu yang saya bilang kita bisa nanti diskusikan untuk mungkin kita bisa berkoordinasi dengan tenaga kerja untuk memperoleh keterampilan. Tetapi kalau dia lansia yang sudah tua, tentu ini yang harus nanti kita arahkan ke LKS, Lembaga Kesejahteraan Sosial. Kita ada Al-Asis, Al-Jannah, nanti kita arahkan ke sana untuk pendampingannya. Diketahui keberadaan para pengemis dan gelandangan ini dinilai tidak sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2014 yang menimbulkan ketidaktentraman serta kemungkinan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan kekerasan. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Oh, nanti kita bantu kalau memang ini. Berapa? Satuan Reskrim Polres Konawe menangkap seorang kepala desa bernama Syahrir, 42 tahun, bersama 2 rekannya yang tengah asik bermain judi di salah satu ruangan kantor Kecamatan Wengge Duku Barat, Desa Upay, Kabupaten Konawe pada Minggu pagi. Saat digerebek petugas, salah satu oknum ASN lainnya dengan cepat berhasil melarikan diri melewati pintu belakang gedung kantor camat. Polisi menindak perjuangan tersebut usai menerima laporan dari masyarakat sekitar kerap menyaksikan perbuatan mereka. Usai digerebek dan menggeledah lokasi, kepala desa bersama 3 rekannya langsung digelandang ke kantor Polres Konawe. Dari hasil penangkapan ini, sejumlah barang bukti yang berhasil disita petugas berupa kartu joker dan ratusan lembar uang tunai pecahan Rp100.000. Berawal dari adanya laporan masyarakat bahwa terjadi tindak pidana perjudian di Desa Pudai.
Kemudian tim melaksanakan penyelidikan, kemudian didapat memang ada 4 orang tersangka sedang melakukan perjudian. Kemudian anggota melakukan upaya penindakan dan penangkapan. Dari keempat tersangka, 1 tersangka berhasil melarikan diri, namun sampai saat ini masih dalam proses pengejaran oleh anggota. Kemudian kita mengamankan barang bukti yakni kartu joker, ada 108 buah lembar. Kemudian ada barang bukti uang tunai kurang lebih Rp600.000. Ketiganya dijerat pasal 303 tentang perjudian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Anca Muhammad melaporkan dari Konawe. Akhir seperti gula pasir, tepung terigu, dan bawang putih. Bahkan di beberapa pasar modern, stoknya kini mulai kosong. Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kendari, Muhammad Saiful mengatakan, berdasarkan pantauannya, salah satu bahan pokok gula pasir saat ini sudah melonjak hingga Rp20.000 per kilogram. Menangani masalah ini, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Kendari bergerak cepat dengan mengadakan operasi pasar. Dalam operasi pasar ini, bahan pangan yang mengalami kenaikan tersebut dijual dengan harga distributor. Sejumlah bahan pangan di pasaran mengalami kenaikan, seperti gula pasir, tepung terigu, dan bawang putih. Bahkan di beberapa pasar modern, stoknya kini mulai kosong. Bekerjasama dengan Bulog, Divisi Regional Sulawesi Tenggara ini melaksanakan operasi pasar di 10 kecamatan, dan jadwalnya kita sudah sepakati, sudah kami atur. Kita mulai pada hari ini di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, dan kegiatan ini kami harapkan bahwa kelangkaan dan naiknya harga gula pasir bisa dengan operasi pasar ini bisa membantu masyarakat kita yang memang rasanya terasa sekali bahwa di lapangan itu terjadi kenaikan bahkan kurang beredar di pasaran. Sementara itu, Kepala Bidang Komersil Bulog Divisi Regional Sultra, Edi Apriyadi mengatakan dalam operasi pasar ini, warga dapat membeli gula pasir seharga Rp12.500 per kilogram, tepung terigu Rp8.500 per kilogram, bawang putih Rp40.000 per kilogram, serta beras kualitas premium Rp9.700 per kilogram. Kalau untuk yang selain gula, kita semua siap, ready. Gula kan ini kita simpan untuk yang pasti untuk menyambut Lebaran sama puasa itu stoknya ada. Sekarang kita jualnya di sini tuh per kecamatan itu, per kelurahan itu 300 kilo. Jadi dijatah 2 kilo per orang, insya Allah semuanya dapat. Kalau dikalikan berarti 150 keluarga yang dapat. Kayak gitu. Kecamatan lain sudah siap semuanya. Kita besok itu juga ada jadwal juga di kecamatan yang lain. Jadi saya imbau mungkin untuk warga di sini jangan sampai kasih kesempatan untuk ke kelurahan yang lain lagi kayak gitu. Operasi pasar ini akan digelar selama 10 hari di semua kecamatan di Kota Kendari. Melalui operasi pasar, pemerintah berharap warga bisa memenuhi kebutuhannya dengan biaya yang lebih rendah. Al-Ghazali melaporkan dari Kendari. Tim verifikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo RI mengunjungi transmisi milik PT Surya Citra Televisi SCTV Kendari untuk melakukan proses verifikasi di Kelurahan Kadia, Kota Kendari. Proses verifikasi faktual ini merupakan rangkaian yang harus dilalui oleh lembaga penyiaran pemohon perpanjangan izin untuk perpanjangan izin berikutnya. Dan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi untuk memastikan kepatuhan lembaga penyiaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Hal itu merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18 Tahun 2016 tentang cara dan persyaratan perizinan penyelenggaraan penyiaran dan Pasal 360 Nomor 6 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata cara Kementerian Kominfo. Dan fungsinya itu kewenangannya itu terkait administrasi dan teknis. Nah, untuk itu kita juga sekaligus mengingatkan lembaga penyiaran
bahwa jangan sampai habis masa berlaku IPP-nya itu belum juga mengajukan perpanjangan IPP. Makanya kesini kita juga sekaligus melihat kondisi di lapangan fisiknya, sekaligus mengecek administrasinya, kewajibannya, dan sekaligus jangan sampai lembaga penyiaran itu terlambat karena sekarang udah secara online semua. Jadi kalau misalnya terlambat itu nanti sistemnya juga terkunci dan nanti kendala lagi ke lembaga penyiaran. Sejauh ini sih untuk SCTV sendiri sih udah cukup tertib. Dan SCTV? Ya macam-macam kan, tiap lembaga penyiaran kan beda-beda ya ininya permasalahannya. Tentunya berkomitmen untuk menyelenggarakan penyiaran tentunya sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Kominfo, juga tentunya selalu berusaha untuk patuh atas ketentuan-ketentuan tersebut. Saya kira itu. Harapannya Pak untuk SCTV penyiaran lokal, SCTV Kendari setelah kunjungan dari Kominfo apa Pak? Iya, tentunya setelah kunjungan dari Kominfo, harapan kami ke depannya penyiaran atau yang kami sajikan itu bisa semakin lebih baik, bermanfaat bagi warga masyarakat Sulawesi Tenggara, khususnya pemirsa SCTV yang ada di Kota Kendari. Beberapa aspek yang menjadi perhatian atau dalam verifikasi ini, yakni salah satunya adalah aspek program siaran yang memerlukan pendalaman data program siaran, di mana diketahui saat ini siaran SCTV lokal hadir di Kota Kendari dengan beberapa program. Salah satunya adalah Berita Liputan 6, Berita Kendari yang ditayangkan setiap pagi jam 6.30 hingga 7 pagi waktu Indonesia Tengah. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari.